Yes. Halo, selamat pagi masyarakat Kangian. Saya kepingin tahu kejelasan tentang kebijakan Pak Camat yang mengubah arus jalan yang kemarin coba kita kritik melalui Facebook berita Kangian pada tanggal 14 Januari, dan tiba-tiba kemarin malam itu Pak Camat memasang banner dengan ya baliho-baliho semacam ada ancaman, yaitu ada tulisan di situ dilarang berjualan di sepanjang jalan dan trotoar. Undang-Undang Jalan Nomor 38 tahun 2014 tentang jalan. Nah, tiba-tiba kebijakan tersebut mengalihkan arus listrik. Ayo kita langsung datang ke Pak Camat. Kita temui Pak Camat. Apa sih respon? Pak, syuting tapi Pak. Ini kondisi pasar sekarang. Tadi pagi sempat saya cek Pak Camat tadi sebelah timur. Kita ingin tahu, ya, ini bicara pelarangan memakai Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004, tetapi ternyata Pak Camat malah menggunakan sebagian jalan untuk dijadikan parkir. Ini agak aneh juga. Kita datang ke sebelah itu. Nanti kita konfirmasi ke Pak Camat. Ini jadikan area parkir semuanya. Apa juga? Baik. Saya pilih. Ayo, Pak. Assalamualaikum, Bapak. Selamat pagi. Aktivis Kangian kepingin tahu apa sih, kenapa sih kok tiba-tiba ada pengalihan arus jalan ini, dasarnya apa? Oh, Ya, boleh perkenalkan dulu Bapak dengan siapa? duduk. Tidak usah, nanti saya ke Pak Camat. Oh. Mau saya konfirmasi langsung. Ya, pengalihan arus jalan ini karena disebabkan keluhan masyarakat atas pasar yang di sini itu menutup jalan, menyebabkan kemacetan yang parah. Tetapi sekarang mau mengalihkan kemacetan yang lain kira-kira dengan menutup arus jalan yang sebelah. Tidak, bukan. Terus gimana? Logiknya kan begitu. Lo enggak, Pak. Gimana bisa sampai Ini kan sama-sama pengguna jalan toh? Ya. Toh? Dan ini pakai Undang-Undang Nomor 38. Benar. Ya kan? Si arus jalan masyarakat tidak boleh diganggu. Terus tiba-tiba kebijakan itu beralih tempat ke sebelahnya sehingga Mas, ini tuh namanya rekayasa lalu lintas. sampai berapa hari ini? Ini kalau sampai berapa harinya belum diputuskan. Kira-kira ini buat selamanya. Karena Buat- pasar sudah dialihkan, sudah dibuat Oke. tempat. Sampean berkapasitas sebagai? Sebagai anggota, Ini kemarin ada persetujuan dengan siapaan? ini persetujuan antara Pak Camat, Pak Kapolsek, sama para desa. Oh, sama kepala desa. Pak Camat sekarang ada di mana? Pak Camat di kantor sekarang. Terima kasih Pak ya. Iya. Pak Ivan, ke sini Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Ainur. Saya ingin tahu, ini ada kebijakan pengalihan arus ini, permintaan siapa Pak? Apa di penano? Jawab apa? Ya, ini pengalihan arus ini permintaan siapa dan ini sampai kapan ini? Ini sampai menemui aja Bapak Camat dengan Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mau tanya sama sampean. Kalau menurut sampean, Nanti saya komunikasi dengan Pak Camat soal itu. Enggak. Sampean saya tanya dulu sama. Sampean tanya dulu. Kalau sampean tanya atas dasar apa sekian ya? Orang yang mengeluh atas kemacetan, sampean bisa ngasih solusi enggak? Oh ya, nanti dengan Pak Camat itu kan ranahnya Pak Camat kan. Yuk. Loh, ini hak rakyat untuk kritik gitu. Dilindungi undang-undang. Sampai dia punya dasar di situ.
kan jelas bang. Iya, Sampai sudah. tak kasih tahu. Sampean kan bukan berkapasitas toh di sini. Sampai itu tak kasih tahu dulu. Iya, nanti saya ngomong dengan Pak Camat kan, begitu selesai. Selamat, Bang. Ayo, Van, sini, Van. Assalamualaikum. Ayo, sini. Assalamualaikum. Bude Pak Camat, Bu. Oh, kantor sebelah timur. Oke. Oke. Camat ada? Ya, saya ada kepentingan ini. Di mana? Oke, masuk, Pak. Mari sini, Pak. Ayo, Pak, pulang, Pak. Tidak apa-apa ini, di lab saya. Saya dari mana? Saya Miftahul Anam. Ya, dari rumah saya. Huh? Begini, Pak Camat. Saya bukan cuma saya sih benar-benar. Orang waras pasti kaget dengan tiba-tiba ada pengalihan arus jalan lalu lintas. Yang dimana pada tanggal 18 Januari kemarin, nih, saya kritik pakai akun Facebook karena sampai ada parkir mobil di depan itu. Tiba-tiba sudah sekitar 20 harian ke sekarang, kemarin malam di berbagai grup Facebook, WA, terpampang ada Pak Camat juga ikut memasang baliho, ya, terkait peraturan yang dipakai di situ nomor 38 ya, Undang-Undang Jalan tahun 2004. Kemudian karena pagi kemarin saya tidak tahu karena saya ke wilayah selatan, sore-sore maghrib itu saya dikagetkan ada pos-pos ini ada apa. Tiba-tiba pagi tadi saya cek ternyata ada pengalihan arus. Ini dasarnya apa nih, Pak? Ya. Rekayasa lalu lintas ini kan ada dasarnya, ada kebutuhan mendesak, itu misalkan negara yang butuh apa misalkan kan. Lah iya ini kan tidak ada momentum lebaran toh tiba-tiba ada pengalihan arus itu. Itu kebijakan sampean itu dengan siapa itu? Lo apa itu namanya? Forpimka. Iya, Pak Kapolsek. Ya, kenalin, saya Miftahul Anam, Pak. Saya Miftahul Anam. Apa? Miftahul Anam. Iya. Ini Pak Kapolsek baru kayaknya kan harus kenalan kita. Jadi saya juga di sini. Intinya berdasarkan surat perintah pimpinan saya. Ya. Dan melihat keadaan di sini memang perlu kehadiran saya. Betul. Mari kota ini adalah ikonnya Pulau Kaniang. Banyak yang harus kita bicarakan, Pak. Tetapi hari ini saya prioritaskan untuk
jalan tok kira-kira. Banyak yang saya harus bicarakan dengan jenengan kira-kira. Yang konon tadi kan jenengan seolah-olah memang dipanggil untuk datang hadir ke sini memberikan sebuah solusi terkait beragam persoalan. Dengan titik berat kalau kita bahas tuntas persoalan Kang Yan secara ya. Tapi untuk yang hari ini saya datang ke sini ini mau bicara soal pengalian arus itu. Makanya saya langsung menemui Pak Camat. Tadi saya coba di depan itu sudah tanya-tanya kan ke penjaga, ini dasarnya apa? Tiba-tiba suruh konfirmasi ke Pak Camat. Dasarnya keputusan bersama. Jadi kesepakatan bersama saat kita Oke. semuanya dilakukan dengan cara-cara yang bisa Oke. Saya juga silaturahmi kepada tokoh masyarakat. Saya juga silaturahmi dengan kepala desa. Artinya setelah itu sama Pak Camat dilakukan pertemuan di pendopo. Dari situ, dari unsur yang hadir adalah dari kecamatan, dari kepolisian, dari Koramil, dari dinas perhubungan, ya kan? Terus dari Banser, kita di situ juga dari media ada juga. Nah, dari situ kita sampaikan mengenai bagaimana cara menertibkan situasi jalan yang dijadikan pasar. Ya. Keluhan masyarakat yang terjadi pada saya, baik itu di dalam grup KBKK. Ya, termasuk keluhan saya juga. Nah, itu agar aparat penegak hukum hadir. Nah, Seakan-akan ketika kami nggak hadir, kami bersama Forbimka melihat keluhan masyarakat seperti itu, keinginan masyarakat seperti itu, sehingga jangan ada pembiaran. betul. Nah, jangan ada pembiaran. Ini kan diuji coba. Tuh. Kita uji coba mencari solusi. Jadi kita menggunakan cara alternatif ya sementara. Ya. Kita uji coba diperkenalkan kepada masyarakat dengan cara kayak begini. Saya ini penegak hukum jalanan. Betul. Ya, yang selalu berbenturan dengan masyarakat. Oke. Yang jelas begitu. Jadi ketika saya menjalankan hukum yang selalu mengekang keinginan masyarakat, bola panas jangan adukan saya. Itulah saya. Itulah kepolisian yang selalu melayani masyarakat. Banyak yang saya lakukan tentang terhadap pelayanan. Ya. Itu yang terpenting adalah pelayanan saya. Pelayanan itu terpenting buat saya. Apapun. Laporan ini saya terima. Di sisi lain ada pengawalan terhadap permintaan kepada anggota kami, kita layani. Apa ini? Ada Bank BRI, ada Bank Jatim. Jadi kami minta pengawalan. Ketika di desa ada permasalahan yang sifatnya diselesaikan di desa, babin saya turun ke sana. Oke. Nah, jadi begini Pak. Berdasarkan kesepakatan itu, kita mengamati, akhirnya yaudah kita cari yang namanya dasar hukumnya adalah dengan Undang-undang hasil kesepakatan bersama. Oke. Ya. Terus Kan, yang kedua, oke, anggap lokal wisdom kira-kira. Terus yang kedua, kita lakukan sosialisasi. Oke. Ya, sosialisasi dengan pemasangan banner-banner. Oke. Hari selanjutnya kita woro-woro. Bapak Ibu tolong untuk melestarikan, membuat aslinya kota cantik Arjasa, karena kota Arjasa menjadi ikonnya Pulau Kangean. Betul. Harus bekerja bersama, baik penjual bersama masyarakat yang lain, termasuk dari Forbimka. Kita jelasin, kita humanis. Oke. Nah, seperti itu. Terus setelah itu dilakukan pasar sudah, baru diberlakukannya pengalian Arus jalan dengan tujuan mengapa satu itu dibuntu dulu. Sampai kapan kira-kira? Deadline waktu yang ditentukan atau limitasi waktu? Sampai masyarakat mengenal dulu, tapi setidaknya kita uji 2 bulan. Titik uji 2 bulan, berarti itu tetap dijadikan lahan parkir. Begini Pak, begini, jangan. Nanti dulu. Yang terpampang dalam banner itu pakai undang-undang jalan tahun 2004 pasal 38. Oke? Dengan mengalihkan arus jalan. Kan begitu maksudnya toh, untuk mengatasi tentang persoalan kemacetan diakibatkan karena
para penjual ikan atau yang lain itu berada di jalan. Ini ingin saya sampaikan ke Bapak bahwa ini masalah sudah lama dan berkali-kali kita sudah bicara soal ini. Bahkan pada tahun ketika zamannya Pak Camat siapa Pak? Yang Nggak, Pak Hussein. sekarang- Saya cerita kronologis dulu biar jenengan tahu, nanti paham poin-poinnya. Nah, Pak Hussein, saya sempat ikut serta untuk bagaimana memberikan desain tentang tatanan ruang di Arjasa. Dulu pada waktu itu berkali-kali kita rapat Pak tentang bagaimana cara untuk mengatasi persoalan para ibu-ibu yang menjual ikan dan lain semacamnya yang cari nafkah di situ. Oke. Tetapi anehnya itu tidak pernah ada tindakan nyata dari pihak kecamatan. Walaupun kita berulang-ulang untuk melakukan lobby-lobby secara persuasif ke Pak Camat, bahkan kita sudah mengerahkan pikiran untuk memberikan solusi-solusi di situ. Tapi Pak, anehnya kalau ada kunjungan dari pihak bupati, pihak Pemda ke sini, itu bersih. Tidak ada ribut-ribut, arus jalan nyaman. Pak siapa tadi? Miftahul Anam, Pak. Miftahul Anam. Ini sebentar, saya tadi tidak ganggu jenengan, biar saya sampaikan poin-poin ini semuanya. Nah, tiba-tiba dengan saya juga kaget kalau ada rombongan Bapak Pemda atau rombongan Pemda datang ke Kangian, itu kok tiba-tiba bersih. Bahkan anehnya, ini perlu saya konfirmasi juga ke Pak Camat sebelum kopiin jalan. Waktu Bapak Bupati Busro Karim kunjungan ke Kangian, di jabatan terakhir, tiba-tiba ada semacam, safari kepulauan. Begini. Enggak. Saya tahu. Sampean ini kali ini kan nanyakan tentang ini kan? Iya, cuman ini rentetan loh Pak, rentetan. Artinya begini, saya mengambil ini tidak tega ya. Ketika saya ada bertugas di sini, melihat keadaan itu semrawut, saya tidak tega, perlu kehadiran saya. Oke, nanti jenengan jelaskan itu. Saya ingin konfirmasi ini biar tidak jadi bahan fitnah ke Pak Camat. Ya? Enggak, nanti sampean kan. Perlu saya. Soal itu harus itu gimana? Saya kan karena saya ikut terlibat pembicaraan di situ. Oke, undang-undang itu dengan mengalihkan arus jalan berarti yang kalau kemarin alasannya adalah penjual ikan di seberang jalan yang itu menutup jalan sebelah, sekarang dialihkan ke sini. Ini apa maksudnya? Kan mengamankan parkir kan? Mengamankan parkir Bank Jatim ya kan Pak? Begini. Jadi parkir-parkir itu tidak, bukan untuk masyarakat, tetapi untuk Bank Jatim. Begini. Ini yang saya lihat Pak, pengalihan ini. Begini. Terus masa peraturan kesepakatan dengan berbagai pihak yang Bapak maksudkan itu mengalahkan Undang-Undang Nomor 38 tentang jalan yang Bapak tulis sendiri di sana itu. Aneh kan ini? Begini loh Mas. Kesepakatan bertabrakan dengan undang-undang yang ada. Bapak itu pelaksana undang-undang Pak. Ya kan? Ya, betul, Tetapi betul. kenapa kemudian Bapak sendiri juga melanggar undang-undang? Yang salah kenapa? Oke, nomor 38 saya bacakan. Sebentar dulu, bentar Mas. Saya Enggak, biar jelas juga, clear ini di live kita. Sebentar dulu, sampean ikut saya nanya saya kan? Oke, saya jawab oke, kok. silakan. Sampean seperti itu. Oke, silakan. Tolonglah. Ini yang menjadi permasalahannya orang yang jualan di pasar. Ya, jangan ngotot dulu lah. Disebar di pasar. Bentar. Ini kan begini. Nah, ini nih. Ya. Saya jelasin. Kita nulis kayak gini berpikir, Mas. Oh, iya. Berpikir. Kalau sampean hanya duduk saja. Kalau cuma ngalihkan parkir nggak usah berpikir, Pak. Itu hanya mengamankan bentar orang dulu, parkirnya bentar dulu. bank. Sampean- Bank itu enggak layak juga di situ. Sampean ingin dijelasin. Oh, oke, silakan. Saya kasih waktu sampean. Kok sampean ngasih waktu ke saya? Oh Saya iya, kan itu di bertanya. live itu. Loh, saya nggak tahu juga kalau itu live. Ya, Nggak tahu emang. live. Sampean kan jelasin. Permasalahan ya, yang menjadi masalah ya. Di sini ini jalan trotoar. Ya, Ya. sebentar. Ya, di sini ini jalan trotoar. Ketika ini tidak dijadikan satu ke sini, artinya saya ini jangan dibenturkan terus dengan masyarakat. Enggak mau dibenturkan. Biarkan mobil lah yang memang memiliki pengguna jalan di sini. Justru memang Pak dia pengguna Camat, jalan. ini saya anggap tidak berpihak terhadap rakyat kecil. Uang faktanya berpihak terhadap Bank Jatim kan parkirnya. Nah, Padahal Bank Jatim ini selaku orang yang kapital mengumpulkan uang masyarakat, menyedot banyak masyarakat uangnya, ya kan? Tetapi tidak memberikan area parkir. Ini aneh, tiba-tiba Pak Camat mengcover, membackingi dengan Pak Jenengan, mohon maaf Pak Kapolsek, parkir dialihkan di area sebelah jalan. Itu jalan umum Pak, jalannya saya Pak, jalannya masyarakat Pak. Kenapa sampai tutup Pak? sebentar. Itu dulu.
Sebentar dulu. Sebentar Sampai dulu. pakai Undang-Undang Nomor 38 loh. Sebentar Saya dulu. pelajari nggak tidur saya sampai sekarang. Saya pelajari. Saya konsultasi ke. Nanyanya seperti itu. Lah iya. Sudah gini, tak bubarkan sampai berpernyataan sudah. Saya akan berhenti di situ. Apa tak bubarkan? Bukan. Apanya? Saya akan berhenti. Silakan sampean membuat pernyataan. Lah ya Sampean ini yang tidak Undang-Undang setuju. Nomor 38. Bukan begitu. Ini saya permintaan. Bukan saya nggak masyarakat. setuju. Bicara poin Undang-Undang Nomor 38, Nomor 20. Saya di sini ini berdasarkan keinginan masyarakat. Loh, masyarakat tidak boleh bertabrakan dengan undang-undang Saya kan? sudah ke Kan Pak jenengan Teno. sendiri toh, jenengan penegak hukum meminta mas. Bentar dulu Pak Camat, saya tak jelasin. Sebenarnya harusnya Pak Kapolsek nih yang jelasin tentang porsi-porsi ini. Kepolisian tidak boleh mentolerir masyarakat yang melanggar hukum. Makanya kemudian ada tindakan real yang wujudnya baliho dengan sosialisasi Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tersebut. Di sini jelaskan bahwa hal tersebut jangan kemudian membuat masalah baru. Tadi jalan itu digunakan oleh masyarakat kecil nih. Anaknya yang mau susu, mau sekolah SD, mau sampai kuliah dan lain semacamnya cari nafkah di sini. Nah, karena masyarakat kemudian arus listrik di situ terkendala, arus jalan mohon maaf nih, arus jalan terkendala di situ, sehingga dialihkan ke seberang jalan. Ini disuruh pindah orang ini semuanya. Tetapi area sebelah jalan ini digunakan untuk parkirnya Bank Jatim. Aneh kan? Benar dulu. Ini sebenarnya untuk Bank Jatim kebijakan ini apa untuk masyarakat sih Pak? Sekarang kemarin di jalan orang di sebelah selatan hanya sebelah. Sekarang sebelahnya juga ditutup, dipakai area parkir. Sama aja tuh. Nilai logiknya tuh mana? Masyarakat mohon maaf saya bilang, masyarakat jangan dibodohi lah sama kebijakan Pak Camat ini. Ya, justru Pak Camat makin banyak membuat masyarakat menderita. Wong faktanya hanya Pak Camat berpihak dengan Pak Kapolsek terhadap parkir Bank Jatim. Fakta real, saya pakai undang-undang yang sampean tulis di sana. Tidak perlu undang-undang itu sampean tulis sebagai alat sosialisasi. Sampean tindak saja kalau memang betul sampean mau tegas. Toh masyarakat itu melanggar hukum di situ. Masyarakat yang perlu melanggar hukum hari ini Kapolsek, Pak Camat, Forpim khususnya melanggar hukum dengan kesepakatan itu. Karena melanggar Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang jalan itu. Bunyinya apa gimana? Oke, tak saya bacakan. Bunyikan. Ya pelan-pelan aja lah. Pelan-pelan saja. Saya dengar kok, nggak perlu keras-keras bicara. Ayo Pak, undang-undang gimana? Zaman baca. Banyak ini. Baca. Oke. Di nomor 30, ini Undang-Undang 30. Baca aja. Oh iya. 1. Masyarakat berhak A. Memberi masukan kepada pelanggaran jalan, penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. B. Berperan serta dalam penyelenggaraan jalan. C. Memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. D. Memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan. E. Memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan. Dan F. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan. 2. Masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban dan pemanfaatan fungsi jalan. Ini hak kita masyarakat. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Bab 8. Ketentuan pidana. 1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 12 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak 1.500.000.000. Nah, saya bacakan juga undang-undang jalan ini. Pemerintah memberikan kejelasan mengenai kriteria parkir. Ini saya mau bicara undang-undang parkir. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, Pasal 1 Nomor 15, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Masih dalam undang-undang yang sama tercantum pada bagian kedua paragraf 7 pasal 120 bahwa parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas. Oke, ada 10 yang tidak bisa tadi kan Bapak mau mengalihkan arus jalan kan?
skenarionya kan tadi begitu. Sampai limit waktu yang tidak ditentukan, bahkan mau dicoba 2 bulan. Tidak boleh, Pak. Ini undang-undang jalan ini juga menjelaskan. Ada 10 poin yang tidak boleh arus jalan itu dialihkan. Ini masa sampai penegak hukum nggak tahu. Ini lengkap saya baca. Saya pelajari, saya tidak tidur sampai sekarang. Sudah ya. Saya Berarti poinnya di sini adalah Forpimka melanggar hukum. Sudah. Bahkan lebih ironisnya lagi, Forpimka membantu pihak Bank Jatim untuk jalan publik dijadikan area parkir demi kepentingan Bank Jatim. Bank Jatim ini milik daerah, Pak. Harusnya sudah mulai mikir tuh Pak Gubernurnya tuh, ya kan? Karena di mana-mana bank, Pak, sampean tahu kota kan, itu pasti ada area parkir khusus. Wah, itu malah dipagar itu. Aneh kan? Itu juga Bank BRI Pak Camat tegur tuh, hati-hati. Jadi pengembangan manusia ke depan ini semakin banyaknya masyarakat, banyaknya pengendara, ya akan semakin sempit. Jadi ini sebenarnya idealnya harus dipindah semua nih. Sudah. Iya, terus apa? Ini sudah saya bacakan. Saya sampaikan ya. Kalau saya kepolisian menggunakan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002. Oke. Ya, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di mana di situ ada yang disebut ultimate remedium. Saya ini tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan. Benar. Di samping itu saya juga menegakkan hukum. Betul. Walaupun kayak begini, itu ada istilah diskresi kepolisian. Ya, pasal 13 itu tentang tugas pokok ya. Oke. Ya, Saya lama belajar hukum ini. Ya, dari situ dengan istilah diskresi kepolisian berdasarkan penilaian saya sendiri. Subjektivitas Bapak melihat tentang keadaan ya, tentang fakta yang ada di lapangan. Perlu kehadiran polisi. Ya. Apa kehadiran polisi itu? Berdasarkan penilaian sendiri. Dalam hal ini adalah ada istilah kebijakan hukum ya yang disebut Ajas Law in Action. Kedua, Law in Book. Apa itu? Law in Book itu adalah kebijakan yang mengambil dari undang-undang. Ya. Law in Action adalah kebijakan diambil pada fakta kenyataan. Artinya kita melihat keadaan itu semrawut di dua sisi jalan. Iya, Saya ngomong ya. Dua sisi jalan. Itu jualan di tengah-tengah jalan. Bukan. Sebentar dulu. Sebelahnya dipakai. Fakta saya orang Kandian di Pak. Sebentar dulu. Saya ngomong kan. Ketika sampean ngomong, saya nggak pernah. Iya, kupunya aja. Gimana saya akan bisa jelasin? Sampean menabrak Undang-Undang Nomor 38 itu sendiri. Iya, sudah terserah. Itu hanya sampean mengatakan seperti itu. Ya. Saya akan menjelaskan. Ketika jalan itu menjadi semrawut, perlu kehadiran polisi untuk melakukan penataan, pengaturan. Siapa yang punya kewenangan di situ mengenai pemasangan itu adalah Dinas Perhubungan, ya kan? Yang kita bantu pengamanannya, ya kan? Artinya kita mengenalkan pada masyarakat dengan menggunakan satu jalur itu agar penjual-penjual itu pindah, biar pengguna jalan yang menggunakan jalan itu bukan penjual. Itu yang pertama, ya kan? Terus sementara apa? Kalau itu dilewati, nanti kendaraan itu lewat semua. Terus terang aja, saya tidak ingin menutup itu permanen. Itu alternatif sementara, ya kan? Sementara parkir supaya nggak ruwet di sana, supaya penjual-penjual itu tidak menjual. Kalau itu nanti di situ ada parkir, ya kan, terhalang oleh kendaraan, maka di belakangnya kendaraan akan ditaruhi jualan. Kita paham, Pak. Nah, dan saya pikir masyarakat yang melihat ini dan mendengar juga akan paham, tidak terlalu goblok, begok-begok banget kan. Apalagi masyarakat Kangian itu tahu faktanya. Kemarin jalan itu difungsikan untuk jual ikan dan lain semacamnya, sehingga arus yang di sebelah utara tidak bisa dipakai. Nah sekarang karena Pak Camat melihat reaksi banyak pihak atau reaksi seluruh elemen masyarakat memberikan komplain bahwa jalan itu adalah hak pengguna jalan, tidak boleh kemudian dipakai untuk jualan dan semacamnya. Sekarang dialihkan ke sebelah utara, sehingga itu difungsikan sesuai dengan jalan biasa, ya kan? Tapi di sininya ditutup sekarang, dipakai parkir. Maksudnya apa? Gini loh Mas, ya itu parkir itu ya. Loh, itu apa? Faktanya sekarang. Tadi saya rekam itu.
Tidak apa-apa. Sampean pasang-pasang pos itu maksudnya apa tuh? Enggak, kita kan tadi saya di awal sudah bilang rekayasa. Iya, rekayasa juga dasarnya apa, Pak? Ini Mas, ya saya saat ini juga perlu menjaga di sana. Saya Oke, melakukan monggo, enggak pengamanan di masalah. sana. Saya bertugas. Oke, monggo. Ketika kita Enggak. mau jaga di sana. Ayo, Pak. Kita cross check ke sana. Ayo. Ayo. Buktikan siapa yang. Mari. Tidak, proses aja Bapak. Tahu tokonya. Harus sampean bisa membuka siapa yang menerima itu. Belum lagi bicara trotoar. Trotoar itu hak masyarakat berjalan kaki di Sampai situ. kemana selama ini, Mas? Loh, di sini, Pak. Lah ya sudah. Sampean baru ada di sini. Saya mulai pagi loh kemarin itu. Saya ini mati-matian bicara kangian. Iya sampai itu. Sampai ini, tugas ini. apa? Ini sebagai apa toh sebenarnya orang ini? Tahu ini polisi perlihatkan apa? Sampai sebagai apa tugasnya, Mas? Sampai tugasnya sebagai apa? Silakan tanya ke Pak Camat. Enggak. Tahu ini perlihatkan identitasnya. Masyarakat ini punya hak, Pak. Tadi undang-undang saya baca. Masyarakat banyak, Mas. Nih, Pak Camat, mari. Area Bang Jatim yang tidak punya parkir. Oke? Jelas keliru. Yang mana? Terus ini toko-toko ini, Pak. Ini toko-toko permanen tidak nyawa. Hak milik apa hak pakai? Oh, saya enggak tahu. Loh, sebentar dulu. Sebentar dulu, enggak sebentar dulu. Apa sampai ke kantor-kantor? Ya Allah, Jang. Kok apa ke kantor-kantor? Benar. Apa ke kantor-kantor? Makanya mana? Makanya identitasnya perlihatkan. Pak Kapolsek. Jangan perlihatkan identitasnya. Dasarnya sampean apa lo, Pak? Enggak, dasarnya sampean apa? Anda. Enggak, dasarnya. Tangkap ini. Ya Allah, makan mulai, Pan. Mulai. Makan HP, Pan. Sudah dah. Enggak bisa. Enggak bisa, Anda bisa apa? Kau raja, coba dole. Bentar dulu. Apa? Jangan Ya Allah. Jangan dipukul. Ayo, jangan ikut saya. Jangan. Apa dasarnya? Saya berbicara ke Pak Camat. Ayo. Irfan Sarung boleh. Loh, sampai kapasitasnya apa? Bentar dulu. Sampai kan butuh wawancara. Saya datang ke Pak Camat. Ayo. Kita selesain di sana. Sampean mu. Lu siapa yang mukul? Mulai, Pan. Maaf, Hah. Saya bakal gak ngacam kamu loh saya. Sampean. Enggak, ini HP-nya tadi saya. Saya bahkan gak ngacam. Loh, kau sampean lepas orang. Kenapa? Saya apa yang rampas? Rampas orang. Ya Allah.